Indonesia itu ibaratnya duduk di atas harta karun. Kekayaan mineral dan batu baranya luar biasa besar. Tapi ada tantangannya nih. Gimana caranya kita kelola semua ini dengan benar dan bertanggung jawab sebelum semuanya habis? Coba deh, lihat besarnya operasi tambang ini. Ini bukan cuma sekedar lubang di tanah loh. Ini tuh mesin raksasa yang jadi motor ekonomi kita. Tapi, setiap truk yang keluar dari situ, itu juga jadi pengingat buat kita semua. Kalau sumber daya ini ada batasnya. Jadi, pemandangan ini nunjukin dua sisi sekaligus. Kekuatan industri kita, tapi juga betapa rapuhnya masa depan kita kalau nggak diurus benar-benar. Nah, ini dia nih, inti dilemanya. Langsung dari sumber resminya. Kita memang kaya, banget malah. Tapi kekayaan ini nggak abadi, ada batasnya. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, kita mau gimana? Oke, sekarang kita tinggalin dulu gambaran besarnya ya. Yuk kita lihat lebih dekat gimana sih realitas di lapangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tambang-tambang itu? Kok bisa sampai ada kerugian besar? Nah, dari gambar ini aja kita udah bisa lihat masalahnya jelas banget. Bayangin batu bara yang super berharga, yang harusnya jadi energi buat negara, malah dibiarin gitu aja, nggak diurus dengan baik, bahkan sebelum sempat diapa-apain. Oke, jadi ini nih contoh-contoh inefisiensinya. Batu bara kena air, wah itu nilai kalorinya langsung anjlok. Batu bara dijadiin alas jalan, itu sih sama aja kayak bakar duit kan. Terus setiap telat ngirim, itu potensi duit negara hilang. Jadi ini bukan sekadar salah prosedur kerja loh, ini benar-benar pemborosan kekayaan kita semua. Oke, dari batu bara, sekarang kita geser sedikit ke tambang mineral. Tantangannya emang beda, tapi benang merahnya sama, pemborosan. Di sini, PR-nya itu gimana caranya misahin mana yang berharga dan mana yang bukan. Dan ternyata itu nggak selalu berhasil. Dan ya, polanya mirip lagi di sini. Bijihnya terendam air. Akibatnya, ya kita harus keluarin energi lebih banyak buat ngolahnya. Atau ya udah, nilainya jatuh drastis. Sistem pengeringan yang jelek, tumpukan yang dibiarin kebuka, itu sama aja kita ngebiarin aset berharga kita rusak sebelum laku dijual. Melihat semua masalah ini, pemerintah tentu nggak tinggal diam dong. Nah, disinilah titik baliknya. Ada sebuah mandat resmi yang dikeluarkan sebagai jawaban atas semua ini. Dan yang menarik, ini tuh bukan cuma soal aturan birokrasi yang kaku, ini lebih ke pergeseran cara berpikir, pergeseran filosofi operasional. Intinya, tentang gimana melakukan sesuatu dengan cara yang benar secara fundamental. Terus, konservasi minerba itu apa sih sebenarnya? Nah, ini dia definisi resminya. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya. Terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Intinya, ini adalah blueprint biar kita bisa kelola sumber daya kita dengan jauh lebih pintar. Dan ini bukan wacana doang loh, ada payung hukumnya yang kuat. Semua ini ada dasarnya di peraturan pemerintah, jadi punya kekuatan dan otoritas yang jelas. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, di lapangan tuh konservasi ini bentuknya kayak gimana sih? Apa aja yang harus dilakuin? Nah, ini dia nih daftar fokusnya. Dan coba deh perhatiin, ini bukan cuma soal recovery atau ngambil sebanyak-banyaknya. Aturan ini justru secara khusus nyebutin mineral kadar rendah dan batu bara kualitas rendah. Barang-barang yang dulu mungkin dianggap sampah dan dibuang. Bahkan, sisa hasil olahan pun dihitung. Ini benar-benar perubahan cara pandang. Dari yang tadinya cuma nambang, sekarang jadi memanfaatkan semuanya. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, recovery penambangan. Gampangnya gini deh, anggap aja kita lagi panen buah. Di pohon ada 100 buah. Kalau kita cuma berhasil metik 80, berarti recovery kita 80%. Nah, pemerintah mau angka ini setinggi-tingginya. Jangan sampai ada buah berharga yang ketinggalan di pohon. Berikutnya, ada recovery pengolahan. Kalau tadi kita panen buah, sekarang kita bikin jusnya. Dari 80 buah yang kita petik, jadinya berapa banyak jus? Ampasnya banyak kebuang nggak? Nah, metrik ini tugasnya mastiin proses bikin jus kita itu seefisien mungkin, biar nggak ada yang sia-sia. Kita lanjut ke ide berikutnya, dan ini penting banget. Jadi, konservasi zaman sekarang itu bukan lagi cuma soal ngambil yang paling bagus aja. Tapi, gimana caranya kita bisa nemuin nilai di semua yang kita gali dari perut bumi. Gini cara kerjanya. Aturan baru ini seolah-olah maksa perusahaan buat ngelirik lagi batu bara yang kualitasnya lebih rendah. Buat mineral juga gitu, mereka harus mikir ulang soal cut-off grade. Itu loh batas minimal kadar mineral biar dianggap layak tambang. Jadi sekarang, material yang tadinya dianggap nggak masuk hitungan pun harus dilihat lagi. Bisa nggak ya diekstrak secara ekonomis pakai teknologi sekarang? Terus gimana nasibnya mineral berharga lain yang mungkin kecampur pas kita nambang mineral utama?
Nah, tabel ini ngejawab pertanyaan tadi dengan jelas banget. Coba lihat, pas nambang timah misalnya, mineral lain kayak zirkon itu juga wajib diselamatin. Atau pas nambang nikel, ada kobaltnya juga, itu juga harus diurus. Jadi pendekatannya itu menyeluruh, biar semua yang bernilai bisa maksimal diambil. Oke, setelah kita ngomongin semua yang teknis-teknis tadi, yuk kita mundur dikit. Kita lihat lagi gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget buat Indonesia? Ujung-ujungnya semua ini kembali ke satu hal. Tujuan akhirnya yang tertulis jelas di aturannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi sumber daya ini bukan punya perusahaan, tapi punya kita semua, punya bangsa. Jadi ini dia intinya. Ini soal mengubah cara pandang dari cuma mikirin untung sekarang, jadi mikirin warisan buat jangka panjang. Ini soal gimana caranya harta di perut bumi kita hari ini bisa jadi penopang dan pondasi masa depan buat anak cucu kita nanti. Tapi tentu saja, ini semua memunculkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan sama-sama. Aturan kan satu hal ya, tapi implementasi dan pengawasannya di lapangan itu cerita lain. Pertanyaannya, apakah kerangka kerja yang udah bagus ini benar-benar bisa mengubah kebiasaan di lapangan dan ngamanin warisan kita? Mungkin cuma waktu yang bisa menjawabnya.